Karena tiap perform juga aku selalu mengarahkan bahwa Nur yang aku suka di lagu ini, Nurnya Nur. Aku sering nunjuk-nunjuk gini gaya gue gitu. Rindu mengekal menyebut namamu gitu. Aku suka banget part itu. Ya, kembali saya menampilkan seseorang, saya harus katakan bahwa lagunya tuh udah taraf mengganggu gitu kalau kita di TikTok. Seorang penyanyi penulis lagu yang lagunya paling banyak dinyanyikan atau dipakai sebagai background TikTok. Panji Sakti udah jadi tamu saya. Halo, senang bisa di sini. Gue bilang tarafnya mengganggu gitu. Oh, lagunya kepada rindu, kepada rindu lagi. Kepada Nur. Pada rindu. Itu lagi. musikalisasi puisi sebenarnya. Jadi itu ya. Jadi Nur ini cahaya artinya ya. Nur as a cahaya. Di saya memang Nur as a cahaya. Atau mungkin nama kalau itu nama personal juga itu artinya juga cahaya juga. Nama istrimu siapa? Tina. Tapi tapi ini musikalisasi puisi sekali lagi. Jadi yang harus saya syukuri karena lagu ini banyak diputar, yang harus pertama saya syukuri memang orang tahu bahwa itu puisi asalnya. Dan puisinya bukan karya saya, itu karya Muhammad Syarif Hidayat. Beliau bekerja di BRIN kali ini. Dulu beliau masih bekerja di Balai Bahasa. Itu puisi untuk pacar beliau dulu. Sekarang sudah jadi istri. Kepada Nur. Kepada Nur. Nurnya Siti Nurbaya, istri beliau. O-nya 2 ya? O-nya 2. Tapi begitu nyampe ke saya, Nurnya sudah, ini bukan Nur yang mungkin Siti Nurbaya bagi Muhammad Syarif Hidayat, tapi ini Nur yang Nur yang Nur. Cahaya segala cahaya. Ya, sumber dari segala cahaya. Sumber dari segala cahaya. Sang pencipta. Kalau saya mengamati nih ya lagu-lagu yang Panji buat ya. Ada juga yang liriknya Panji bikin ya? Banyak. Musikalisasi puisi hanya beberapa aja sebenarnya. Jadi yang selebihnya aku bikin. Memang munculnya sebagai lagu aja gitu. Jadi bukan musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi yang mungkin saya berhasil versi saya itu ya termasuk kepada Nur itu ada Sang Guru juga, ada terus saya coba memusikalisasi karyanya almarhum Sony Farid Maulana, ada di judulnya Sangen dan sudah rilis juga. Dan yang sudah rilis juga itu musikalisasi terjemahan puisi Maulana Jalaluddin Rumi, ada satu. Sudah rilis, alhamdulillah. Wow, gila, luar biasa. Seduh kalau zaman puisi dinyanyikan atau dimusikalisasikan, saya ingat satu nama dulu, ada Ebit G. Ade ya? Ebit G. Ade bagi... Dan Bimbo ya? Kalau mendengar sejarahnya sih, sebenarnya yang dilakukan oleh Bimbo, Ebit G. Ade nggak termasuk musikalisasi puisi sebenarnya. Karena mereka tujuannya bikin lagu. Bimbo juga minta kepada Taufik Ismail ya untuk bikin lirik. Jadi bukan pesanan, tapi bukan puisinya udah bukan jadi puisinya dulu, utuh ya. Utuh barunya. Oh, itu definisi dari musikalisasi puisi. Adalah puisinya lahir duluan. Dia harus rilis duluan, entahlah itu di majalah, di buku, di media sosial, di koran. Terus ada seorang musisi yang ingin membawakan puisi tersebut tapi dengan gaya nyanyian, terus dimusikalisasi, nah itu baru namanya musikalisasi puisi. Tapi kalau misalnya hanya sekedar liriknya puitis gitu, bukan musikalisasi puisi. Kang Panji masih ingat ada nggak orang lain yang melakukan ini? Ada, saya banyak belajar dari Mas Ari Malibu almarhum dan Mbak Reda. Kan lagu yang Aku Ingin, Hujan Bulan Juni itu kan boomingnya oleh mereka berdua, dan musikalisasi puisi pertama yang saya dengar memang karya-karya beliau. Dulu waktu zaman kuliah. Terus saya baru tahu juga, oh ternyata puisi bisa cara membawakan puisi nggak cuma sekedar dibaca. Saya pikir selama ini lagu-lagu karya liriknya Taufik Ismail nyanyikan oleh Bimbo ya, Sejadah Panjang, Ebit G. Ade, saya pengalaman Ebit G. Ade waktu saya SMA gitu, juga menyanyikan lagu-lagu yang puitis banget ya, Camelia, Elegi, sangat puitis, Elegi
pagi atau apa gitu. Oh, itu beda dengan yang Itu beda dimainkan oleh Panji Sakti sekarang. Beda. Dengan yang dinyanyikan oleh Mbak Reda, musikalisasi puisi, puisinya dari Bapak Sapardi Djoko Damono yang bikin puisinya. Alih wahanakan, biasanya disebut alih wahana. Alih wahanakan. Dari puisi menjadi lagu. Dan Kenapa bahkan ada festivalnya loh. Oh iya? Antar SMA. Antar SMA? Bahkan Cukup ramai? Cukup ramai. Di Bandung? Antusias. Di semua provinsi nasional. Jadi kami menyaring provinsi, siapa pemenangnya akan maju ke tingkat nasional. Dan kelihatannya cuma negara kita deh yang ada festival musikalisasi puisi. Kayaknya. Saya tidak cek. Ya. Ya, Saya nggak pernah tahu juga ada di luar ada. Ya. Ya kalau definisinya itu ya mungkin iya gitu ya. Tapi kalau lagu-lagu yang belirik puitis banyak banget. Banyak banget. Oke, Panji Sakti tiba-tiba saya tahu ternyata Anda ngetop sekali di Malaysia ya. Iya, karena dulu saya bekerja di sana. Bekerja di sana, jadi saya kalau menyebut kapan sih menulis lagu secara profesional, ya pertama mungkin pas di Malaysia 2005 itu saya menulis lagu, terus dinaungi sebuah publishing, terus dinaungi... Apa nama publishingnya? KRU. Pernah nggak? Kru ya, KRU. Ingat nggak ada lagu yang Fanatic zaman dulu banget? Oh, itu dinyanyikan oleh penyanyi Malaysia ya? Enggak, mereka lah yang punya label dan publishing itu. Jadi saya ikut mereka gitu. Ikut mereka bertahan 4 tahun, terus nganggur beberapa bulan, dilamar sama Sony Music Malaysia. Jadi selama 12 tahun sama mereka. Dan baru 2002 akhir itu saya baru pindah ke Sony Music Indonesia. Now sekarang di Sony Music Indonesia. Indonesia udah Indonesia. Dulu waktu di Malaysia apa Kang Panji berkolaborasi dengan demikian banyak artis ya? Saya sebagai penulis lagu aja. Penulis lagu aja. Penulis lagu aja. Jadi nggak ikut perform nyanyi gitu enggak. Padahal Anda juga bisa nyanyi ya, bisa main gitar. Bukan yang expert sih, bukan yang bagus. Jadi hanya untuk demo-demo aja. Lagu Anda yang paling terkenal di sana apa? Ke 2007 kalau yang dengan KRI itu ada 8 hari seminggu. Terus ada Dialah Aku jadi soundtrack film Cicak Men dulu, booming sekali film itu. Itu 2007 ada penyanyi Singapura, Alif Aziz, judulnya Sayang Sayang. Sayang Sayang, itu katanya dinyanyikan juga di Filipina. Filipina, iya. Kayak apa sih lagunya? Kan kalau ini kan nggak... Sayang Sayang Sayang. Aduh aku lupa ya. Saya pikir sayang satu. Sayang dia adalah berpunya gitu lah. Jadi lagu-lagu yang kalau lagu Jangan Nakal itu siapa nyanyi? Itu Alif Satar. Alif Satar mula kemunculan beliau sangat populer sekali di Malaysia. Awal kemunculan beliau di dunia tarik suara diklaim beliau sebagai penyanyi gitu. Kebetulan alhamdulillah lagunya dari saya semua. Lagu apa aja yang dengan ada Jangan Nakal, terus Lelaki Seperti Aku. Puitik banget ya judulnya. Puitik banget ya. Tapi judulnya saya noti sih judulnya tuh. Saya pengen selalu ada kesan main-main di lagu-lagu saya yang pop gitu. Jadi kalau Mas Helmi dengerin lagu-lagu yang sekarang, itu loh lagu-lagu aku itu yang kayak beda banget sekarang gitu. Tapi untuk dapat kasab gitu untuk diriku, untuk menghidupi diriku, aku harus juga bikin lagu yang Panji punya diferensiasi yang kuat sekali ya. Bukan saja dari judul yang puitik dan kadang-kadang ya. Ada lagu judulnya Itu Dulu ya. Tapi itu dulu ada. Ya. Ami Mastura. Ami Mastura, seorang penyanyi Malaysia yang sangat legend juga. Legend juga. Yang waktu menang di Planet Musik di Singapura yang mana? Itu Alif Aziz. Alif Aziz. Penyanyi Singapura. Lagu Alif Aziz. Jangan Ganggu Pacarku. Gimana lagunya? Berhentilah ganggu pacarku. Lupa aku mas, lupa lagu itu. Jadi lupa semua, berhentilah ganggu pacarku, jangan tagging, jangan flirting, jangan kirim DM lah gitu. Gitu ceritanya yang simpel sebenarnya. Belum ada untuk penyanyi Indonesia ya? Udah ada juga? Sudah ada untuk mungkin bukan penyanyi Indonesia tapi beliau memang under Sony Music Indonesia. Kebetulan beliau orang Brunei, Jesayat. Aku di sini padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan rindu yang kau pesan utuh.
itu beliau yang nyanyi. Dan lumayan booming lah tahun 2017. Kalau nggak salah ada lagu jazz lagi, jazz yang lagu jazz saya yang rilisan pertamanya yang dari matamu itu lagunya dia. Itu lagunya dia. Itu karyamu juga? Bukan, itu lagunya dia. Yang second singlenya judulnya Kasmaran, aku yang bikin. Kasmaran di mana? Yang tadi aku nyanyiin. Oke. Pun aku merasakan getaranmu. Yang gitu. Gila lu, mudah-mudah lah itu mah. Gila lu Panji. Gak gampang ya. Tapi kalau kita lihat, sorry ya, membandingkan industri musik Indonesia dan Malaysia, memang jelas perbedaannya ya. Apa pendapat? Mungkin cara promonya ya. Kalau dulu masih zaman radio kan ya. Kalau lagu-lagu Malaysia setelah era Search, terus Iklim gitu kan susah masuk ya. Susah masuk. Mungkin secara kualitas atau secara genre juga ya? Iya. Kualitas audio Malaysia termasuk yang bagus. Oh iya. Iya. Kalau teknologi mungkin kita kalah lah ya. Terus promo di Malaysia, mungkin ini hanya bacaan saya aja ya. Dulu itu radio mereka nasional, Mas. Jadi kalau misalnya mereka keluar single, mau diputar di radio, mereka kuasai beberapa radio utama aja, udah itu nasional. Sampai ke kucing-kucing Sarawak gitu ya. Ya karena negara mereka kecil. Nah kalau di Indonesia, kita harus menaklukkan Jakarta yang udah ada radio utamanya apa sih? Kita ke Surabaya, radio utamanya udah beda lagi. Kita ke Semarang, ke Bandung ada. Kalau mereka apa? Berjejaring? Kalau yang mana? Di Malaysia? Di Malaysia dia menasional ya. Satu ada radio punya mereka akan ya putar kan? Mereka akan putar nasional. Jadi sangat mudah promo di radio. Kalau di kita kan ke Medan ada radio A gitu ya. Mau promo di Bandung kita harus taklukkan radio A, B, C gitu. Kita mau ke Jakarta harus menaklukkan radio ini untuk gitu. Menurut kamu karya-karya para pencipta lagu di Indonesia lebih bervariasi kah dibandingkan dengan di Malaysia? Indonesia aku pikir menjadi sangat kaya karena Indonesia menerima banyak genre musik. Kita sangat terbuka dulu ada MTV Music. Semua genre ada di situ. Semua gaya hidup, gaya musik ada di situ. Saya pikir MTV waktu itu memberikan pengaruh besar untuk musik Indonesia hari ini. Kita sangat bebas, pokoknya negara paling makin bebas kan makin bagus musiknya. dalam apa? Eksplorasinya lebih kesana kesini. Saya ngakuin ya, dalam analogi yang sama, saya berkarya dalam dunia perkuisan ya. Satu hari karya saya yang terbaik itu Siapa Berani. Ya, itu saya pernah punya PH di Malaysia. Waktu itu TV3 membeli karya saya untuk diproduksi di sana. Masya Allah Panji. Saya nggak boleh ngapa-ngapain. Saya nggak boleh memberikan pengarahan kecuali diminta. Ya, demikian tertutupnya mereka. Dan aneh gitu, sampai kuis 5 peserta tidak ada skornya. Dia bilang, no Pak Cik, nanti kita di editing. Saya tahu your post production is better than us. Tapi saya bilang nggak mungkin kuis tanpa skor. Begitulah. Jadi mereka itu yang menurut saya membuat, sorry ya tuh saya mengatakan teman-teman di Malaysia, dunia berkesenian mereka, film, musik sedikit tertinggal dibandingkan Indonesia karena mereka sangat tertutup. Kreativitasnya, kalau teknologi saya pikir teknologinya keren. Mungkin ahead of us. Promosinya, presentasi keren, apalagi bahasa Inggris, karena bahasa Inggris mereka lebih jago daripada kita. Betul. Tapi itu yang membuat karena mereka diprotek. Kalau di sini kita berkompetisi dengan bule, tau nggak? Mau Filipina, mau orang Amerika, mau orang Eropa datang ini, please do, we compete. Betul. Ya, buktinya kan penyanyi Malaysia terakhir yang bisa diterima di sini kan Siti Nurhaliza ya. Sebelumnya ada Sheila Majid. Terakhir saya bilang Siti Nurhaliza. Begitu ada konflik sedikit gitu, kan selalu orang Indonesia mengatakan Malaysia still gitu, mencuri ide. Ya, ini kan terjadi lagi nih. Lagu Halo Halo Bandung ya. Ya, seenaknya gitu diganti aja lirik yang kayak gitu tanpa izin. Itu yang kadang-kadang menyakitin persaudaraan walaupun ini bersaudara. Iya betul. Ya, jadi kita lebih sering berkonflik ke pandangan aku ya. Kita lebih sering berkonflik dengan
dengan sesuatu atau dengan apapun karena bahasa kita sama. Ya. Kita nggak pernah susah tuh konflik Ya. dengan Thailand nggak beda bahasanya, dengan Filipina nggak terlalu juga. Ya, bukan Beda itu dengan- aja. iya. Kita tahu banyak sekali orang Indonesia di sana. Ya, Orang Minang, orang Jawa Ya, gitu. Kalau di sana ada gamelan, saya sempat mengesalkan bagi saya, Pak Panji, satu hari saya ke KL, saya tanya tour guide-nya, kita mau gina, Pak, di situ ada pembuatan batik, Pak, bagus sekali. Hey, batik is from my country. Iya. Yang begitu-begitu tuh. Mereka ngeklaim rendang, mereka ngeklaim nasi goreng, mereka ngeklaim tarian-tarian kita, lagu-lagu Lagu. kita. Dan sampai sekarang masih terjadi tuh. Ya karena saudara kita juga di sana. Ya. Ya semoga makin ada pengertian, tapi agak aneh tuh ada seorang pencipta lagu dengan seenaknya merubah Nggak lirik iya. Halo Lo Bandung. Ya. Ya cuma ditwist dikit-dikit. Jadi dia tahu tuh dengan sadar meniru tuh. Ya, jadi tapi ada merasa bahwa selama Kang Panji di sana ada masalah diskriminasi tidak? Saya belum pernah sih, tapi Karena mungkin Anda dari karena- Indonesia gitu, bukan orang Malaysia asli. enggak sih. Penerimaan mereka sangat bagus. Ya. Penerimaan mereka sangat bagus, terutama mungkin saya kerja seniman ya, karena kerja seni ya. Dan Malaysia orang-orang Malaysia umumnya sangat mencintai kultur yang tradisional. Kedaerahan mereka sangat kuat, makanya Ya. kita banyak lihat di parlemen, bahkan mereka nggak sungkan tuh pakai baju tradisional. Kalau di kita kan hanya ada acara aja ya. Kalau di Malaysia gitu ya? yang bikin salut saya dengan petinggi-petinggi Malaysia, mereka tidak sungkan pakai baju, bukan batik ya, tapi baju yang khas Melayu gitu. Mereka nggak sungkan untuk pakai itu. Bukan hanya untuk acara-acara aja. Dan mereka sangat menerima ya apa musik-musik dari Indonesia. Iya. Kita tahu bahwa bintang-bintang Zaman musisi itu, Indonesia wah sangat mendominasi. kalau saya pertama datang ke Malaysia dulu, pertama kali di dalam taksi gitu, drivernya nyalain radio, lagu Peter Pan. Ya. Selanjutnya Padi, selanjutnya Sheila Sheila on on Seven. Seven, Top banget. selanjutnya ada Hijau Daun dulu ada Ya. dan itu ngetop banget. Dan saya bahkan banyak band-band Indonesia yang bergenre gaya-gayanya kayak teman-teman ST12 gitu gayanya. Mereka target pasarnya memang Malaysia. Ya. Kita ngetop di Malaysia dulu, baru Indonesia. Oh, oke. Itu dari zaman dulu ya, Deloitte, kemudian berapa penyanyi Ya. Indonesia gitu. Deloitte itu masih Buru Ripo Panbers, juga Berlipe Sulima, terkenal sekali. just name it gitu. Ya jadi dari dulu mereka mengagumin. Sampai saya pernah dengar itu agak dibatasin ya, lagu-lagu Indonesia di Malaysia. Dikasih jam-jam tertentu. Iya. Tiap radio punya satu waktu masa tertentu boleh muter lagu Indonesia. Ya. Saking maraknya lagu Indonesia di Iya, radio Malaysia. Jangan lagi Hetty Koesendang, Rosa ya. Wah, Rosa merajalela di Malaysia. Krisdayanti. Krisdayanti, just name it. Sementara Indonesia terakhir cuman saya bilang Siti Nurhaliza. Jadi setelah berapa kali ada terjadi perbezaan antara saudara tua, saudara muda gitu. Tiba-tiba produk-produk Malaysia agak sulit di sini ya. Iya. Astro gone, Petronas gone gitu. Iya. Kamu tahu nggak produk Malaysia yang masih disenangin di Indonesia dan masih mendominasi? Hanya satu. Apa? Upin Ipin. Suka banget ya. Orang Indonesia ada anak dengan Upin Ipin. Iya. Oke, Kang Panji. Saya ingin tahu, kan yang membuat Kang Panji menjadi viral itu adalah kepada Nur gitu. Apa yang menginspirasi seorang Panji tertarik untuk memusikalisasi puisi itu? Agak mistik boleh nggak? Boleh. Boleh Puisi banget. itu memang manggil-manggil aku. Terutama di kata-kata yang mana ya? Terutama di kata-kata yang rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang, itu yang bagian part terakhir itu. Nyanyi dong. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan
demi pertemuan, catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu, rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. Nurnya pasti Sang Pencipta. Meskipun saya selalu membebaskan pendengar saya untuk mengartikan, Berinterpretasi. karena puisi yang puisinya hadir untuk Siti Nurbaya, istri penyairnya, untuk penyairnya. Tapi begitu orang membacanya, ini bisa untuk kekasihku. Tapi siapapun dia. Tapi begitu nyampe ke saya, ini nur yang nur. Nur Sang Pencipta. Cahaya. Sang cahaya. Rindu mengekal. Rindu mengekal. Saya pikir tadi kepada rindu, pada Nur ya. Kepada nur. Berbahagialah pria-pria yang istri bernama Nur. Termasuk Bung Sandi Uno. Oh iya. Keren. Bang Arif sendiri begitu lagu ini menjadi populer, menjadi viral gitu. Gimana perasaannya? Saya seneng. Terus yang paling yang tadi yang saya sebutkan ya, saya harus bersyukur bahwa lagu ini viral dan orang-orang tahu bahwa ini puisi, terutama anak-anak muda. Yeah. Biasanya puisi menempati tempat yang mungkin stratanya agak tinggi, dia kayak punya dan very segmented. Gitu. Jadi nggak keberatan juga dengan anggapan itu, tapi betapa puisi itu bisa lebih membumi kalau dilakukan gitu. Ternyata ya. Dan apa yang aku lakukan sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu oleh leluhur-leluhur kita. Misalnya ada pupuh atau ada kitab suci yang dinyanyikan, didendangkan. Bahkan nggak cuma di tempat-tempat musikalisasi Al-Quran. Ya. Atau misalnya serat-serat nasihat-nasihat orang tua dulu yang berupa tulisan di batu kah, di daun lontar kah, kemudian didendangkan cara membawanya supaya bisa lebih masuk ke keturunannya, ke khalayak gitu. Nah, musikalisasi puisi saya pikir bukan hal yang baru. Di Indonesia kita, bangsa kita sudah melakukannya sejak dulu. Serat yang dilakukan gitu, kitab-kitab yang dilakukan supaya lebih dekat gitu. Nah, terus ya saya harus bersyukur bahwa orang akhirnya tahu itu puisi. Jadi nggak terlalu tinggi-tinggi kok puisi itu, nggak susah-susah. Kalau lu suka, saya dalam setiap workshop musikalisasi puisi saya selalu bilang, kalau engkau suka pada puisi, jangan terlalu risau dengan pemaknaannya. Bahkan musikalisasi puisi adalah jalan besar untuk kita bisa tahu makna puisinya. Jadi kerjain aja, meskipun maknanya nanti jadi nggak akurat. Seperti ya kejadiannya seperti Kepada Nur itu. Kepada Nur bagi Muhammad Syarif Hidayat adalah puisi bagi istrinya, yang sekarang istrinya. Tapi bagiku beda lagi dan itu sah saja. Dan penyair nggak boleh memaksakan ini harus tentang istriku, nggak harus juga. Karena puisi itu sudah rilis dan itu sudah menjadi milik publik. Paham betul saya. Saya dulu adalah pembaca puisi Kang Panji. Saya juara se-Sumatera Selatan, juara se-Sumatera, sempat juara nasional lomba baca puitisasi Al-Quran. Oh ya tahun 81 ya waktu saya ke Jakarta. Puitisasi Al-Quran? Iya, puitisasi Al-Quran. Jadi bayangkan tiap kali kita mendapatkan sebuah karya Hairil Anwar, karya siapapun gitu, Sapardi Djoko Damono, karya Taufik Ismail, kita melakukan interpretasi gitu. Dalam kita berlomba itulah yang membedakan ya. Kita menyampaikan sesuai dengan interpretasi kita masing-masing. Bisa yang kita terjemahkan jadi Tuhan, bisa jadi kekasih atau bisa jadi apa saja. Ya, jadi paham betul saya apa yang disampaikan oleh Kang Panji. Kang Panji sadar ya untuk kan ini ada strategi Red Ocean, Blue Ocean ya. Karena ini kan yang melakukan seperti Kang Panji lakukan kan sedikit orang. Di sini Anda masuk ke daerah yang pesaingnya belum ada, itu Blue Ocean strategi. Atau Pak, betulkah begitu? Saya melakukan musikalisasi puisi sudah lama. Jadi dan tidak pernah direncanakan untuk jadi viral. Jadi
Bahkan untuk rilis aja itu dulu kecelakaan juga. Lagu saya yang rilis pertama tuh, saya punya rilisan pertama yang saya nyanyi gitu, yang saya solo itu Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja judulnya. Yang jadi apa ya? Ini soundtrack sinetron. film ya? Soundtrack sinetron. Sinetron Malaysia? Di Malaysia. Itu kecelakaan juga. Gimana sih judulnya? Lagunya kayak apa? Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja. Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja. Kalau Kamboja ini agak-agak kuburan sih. Dan kebetulan sinetronnya itu Kemboja di Hati gitu. Oh, bukan Kamboja sebagai bunga kuburan ya? Iya, tapi bukan ceritanya bukan itu sih. Kayak apa sih lagunya? Jiwaku sekuntum bunga Kemboja, dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya sebagai cinta. Jadi enak banget denger suara berarti. Soft, ringan gitu ya, melodius. Itu kecelakaan tuh. Awalnya bukan penyanyi kan? Awalnya waktu sama Junior Arif. Junior Arif ya. Waktu SMA dia kakak kelas saya, jadi saya diajak-ajak nyanyi ke sana ke sini, terus bahkan sempat ngisi reguleran akapela gitu di satu kafe di Bandung. Grup akapela X1. 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 Karena mantan alumni SMA 1 Cimahi. Terus? Oh dari dulu udah nyanyi? Udah nyanyi waktu SMA, tapi bukan yang expert lah. Terus aku suka seni rupa, masuklah jurusan seni rupa dan meninggalkan seni rupa ya. Meninggalkan nyanyian, tapi masih juga bikin lagu masih. Ngelukis bisa juga dong ya? Ngelukis ya, tapi sudah lupa cara menggambar, cara. Dulu seni rupa mana? UPI? UPI, IKIP lah dulu. Ya. Dulu masih IKIP. Universitas padahal IKIP. Padahal IKIP. UPI Bandung. UPI Bandung. Oh situ, nggak tamat tapi? Nggak tamat. Kenapa? Asik berkesenian? Ya mungkin terlalu, dulu aku sudah bisa mendapatkan uang juga, jadi buat ngapa kuliah ya? Jadi terlalu mencintai dunia yang justru mungkin berkaitan sama apa yang saya pelajari, tapi di luar itu kok aku dapat penghasilan juga dari. Kok enak ya? Kok enak ya? Jadi malah lupa kuliahnya. Padahal saya dulu bercita-cita jadi guru seperti ibu saya. Makanya ngambil IKIP. Ibunya guru? Ibu saya guru. Kalau papanya? Papa saya pedagang. Pedagang onderdil. Asli Jawa sebenarnya? Jawa. Ibu saya Jepara, ayah saya Pati. Jadi kalau ditanya suku Jawa. Tapi kalau saya lahir di Bandung. Di Bandung. Iya. Wah keren. Junior Arif apa kabar ya? Saya lama nggak lihat. Dia tinggal di Semarang. Mengelola hotel. Oh, tidak berkesenian lagi? Masih. Dan baru keluar single dengan The Brown Sugar tuh. Baru keluar single lagi. Dan kemarin mendiskusikan juga, mending rilis single aja lagi biar. Kang Panji ikut di situ di proyek Brown Sugar? Enggak. Saya kan bangga Junior Arif tuh tiba-tiba dia menarik perhatian saya. Kalau nggak salah dia dulu masuk di Tofu ya. Menggantikan Uya Kuya. Betul ya? Iya betul. Wah suaranya bagus banget. Dan dia adalah apa coach vokal kalau salah ya? Pernah melatih beberapa sekolah aja, tapi mungkin bukan passion dia ngajar ya. Dia lebih suka, Arif tuh kan tipikal yang orang yang dia di depan, dia entertain sejati, dia di depan, dia dengan mikrofon dan gitu dan show up gitu. Arif. That's Arif. Nah, that's Arif. Manggilnya Arif, bukan Junior ya? Hah? Aku manggilnya Arif. Oke. Nama panggungnya kan Junior Arif. Nama aslinya juga Junior Arif. Kalau saya sebut satu grup musik dari Amerika, saya kepengen Kang Panji mengeksplor, menguraikan. Boyz II Men. R&B. Boyz II Men? Yes. Menguraikan? Aku uraikan tentang Boyz II Men. Apa kesan, apa hubungan seorang Panji dengan Boyz II Men? Itu In the Still of the Night? Ya, itu satu grup vokal grup R&B di US yang itu jatuh cintanya saya pertama pada pembagian suara dulu karena karena mereka berempat saat itu belum ada End of the Road, belum All Make Love to You, masih
In the Still of the Night itu. Dan it's hard to say goodbye to yesterday. It's hard to say goodbye to yesterday. Lagu tentang perpisahan gitu. Itu lagu, oh ternyata bisa ya ada orang nyanyi nggak pakai alat musik gitu. Akapela, dan cuma ya? digerin dan dia merdu banget gitu. Dan dia merdu banget. Itu Boyz II Men, jatuh cinta. Jatuh cinta pertama. Dan yang ngajarin tuh Junior Arif, ada Bowo Soulmate juga. Ya. Bowo tuh vokal director di Jakarta lah yang paling banyak dicari artis-artis untuk mendirect vokal gitu ya. Itu mereka yang ngajarin aku nyanyi, ajarin bagi-bagi suara gitu. Mereka sangat expert, sangat bagus. Saya baca tadi lagu-lagu Boyz II Men itu yang di awal karir seorang Kang Panji ya, menyanyikan lagu itu. Dan saya akan bawa terus kemanapun cerita-cerita itu tentang Arif, tentang Bowo, tentang Boyz II Men gitu. In the still of the night. Syubidu. Cuman gini doang loh. Mereka tuh sakti banget sih. Bener nggak? Kan waktu itu kan sedang rame-ramenya. Guns N' Roses juga rame, Ugly Kid Joe juga rame. Tiba-tiba terus ada Nirvana juga. Tapi tiba-tiba syubidu. Sangat menyegarkan. Sangat menyegarkan. Boyz II Men itu sangat menyegarkan masa itu. Dan teknik vokalnya luar biasa. Mereka sangat soulful gitu. Saya lama kehilangan beliau waktu di Amerika kan saya menjadi jurnalis musik, reporter musik untuk majalah High ya. Saya sempat nonton konser mereka dahsyat, The End of the Road segala macam lagu dia. Dan setelah itu saya kehilangan. Saya sempat berhubungan. Dulu anak saya ngeband. Menyanyikan lagunya Baby Romeo, ya, dan kemudian lagu ini diberikan juga oleh Baby Romeo kepada Boyz II Men. Lagu ini dulu menjadi theme songnya karya reality show saya yang cukup fenomenal ya, namanya Masih Kakak Mencintaiku. Do you really love me? Itu lagunya, Do You Really Love Me. Hilang. Kemarin saya lihat dia muncul 2 orang yang duet di belakang panggung American Got Talent dengan Putri Aryani. Wah, udah tua-tua gitu, tinggal berdua gitu. Tapi suaranya, Bo. Aduh. Siapa lagi yang mempengaruhi seorang Kang Panji? Kalau ke cara bikin lagu, saya sangat terpengaruh The Beatles. Oh ya, Paul McCartney. Semua The Beatles, John Lennon juga. Kalau R&B-nya saya sangat suka Babyface. Babyface ya. Babyface. Beliau yang nulis I'll Make Love to You, End of the Road. I Make Love to You, oke. Dan kalau untuk aksi panggung sebenarnya saya suka R.E.M. 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 Oh ya? Dia suka aksi panggungnya gitu. Dia sangat menjadi dirinya gitu. Dia enjoy ya? Oh iya, enjoy. Yang nggak perlu panggung yang wah, nggak perlu make up yang bagaimana gitu, nggak perlu setting, dia just nyanyi gitu, dan semua orang menyukai. Panji memainkan style R.E.M. kah di panggung? Kayaknya enggak ya? Enggak. Kamu akustikan, asik sendiri gitu ya. Kamu yakin banget dengan vokalmu yang bening dan mendayu-dayu itu. Ya. Kalau Indonesia siapa yang menginfluence kamu? Indonesia ada Benyamin dengan, kalau Malaysia kalau saya dengar juga P. Ramlee juga punya kesan sendiri ke saya. Benyamin itu punya kesan sendiri ke saya juga. Yang kalau yang artis-artis sekarang mungkin Mbak Melly Guslau dengan Mas Ahmad Dhani kalau yang di masa-masa saya. Yang saya ikutin gayanya gitu. Kok tahu P. Ramlee tua banget ya? Hah? Jaraknya umurmu dengan P. Ramlee jauh banget ya? Iya, karena lihat kan ada VCD-nya. Iya. Terus karya-karyanya, ada karya film-filmnya. Ya, dan itu orang Aceh loh. Sangat cerdas sekali. P. Ramlee itu adalah orang Aceh. Oh iya. Ya, pindah ke Penang dan kemudian dia berkarya di Singapura dan meledak. Ya, engkau laksana bulan macam-macam ya. Biasa. Waduh, dia aduh bagus-bagus banget P. Ramlee.
Aktingnya, naskahnya Aktingnya, bagus-bagus. Penarik beca. Tahu. Itu Bujang Lapuk, 3 Bujang Lapuk. 3 apa lagi itu ya? Ya. Iya. Tapi lagunya dinyanyikan oleh idolamu yang lain ya. Madu 3. Ada 3. Iya betul. Cerdas, sangat cerdas. Saya suka yang hal-hal yang cerdas kayak bahkan saya Dan sangat berbeda. dan saya pernah mencuri kalimatnya The Beatles. Which one? 8 Day a Week. 8 day a week. Nah, saya bikin lagu dulu booming juga di Malaysia. Yang 8 ya? 8 hari seminggu. 8 hari seminggu. Oh iya, oke. Orang shock dengarnya 8 hari seminggu. Iya. Padahal sebelumnya juga udah ada sih. 8 days a week. 8 days a week. Ya, Cuman ya, aku cuman ya. bahasa Indonesianya aja dan Ya. dan laguku nggak sedahsyat 8 days a week itu, cuman hanya lagu pop-pop biasa aja. Tapi kan orang jadi apa ya? Tring-tring gitu. Jadi Temanya ada sama. ada 8 shock. days a week itu kan menggambarkan sebuah kerja keras ya. Bila perlu lu kerja 8 hari seminggu, bukan 7. Lagunya itu Beatles ya. It means a hard Tapi- day's night. Kalau yang saya lihat di lagu The Beatles juga bahwa yang kenapa 8 hari seminggu, kita selalu kekurangan waktu kalau kita mau kencan sama pacar. Kita selalu, kok udah minggu lagi sih? Kok udah Senin lagi sih gitu. Jadi kita selalu perlu 1 hari lagi untuk bisa berkencan gitu. Di laguku juga itu lagunya cinta-cintaan gitu. Aku mencintaimu, juga aku menyayangimu, 8 hari seminggu. Kata-katanya ece-ece gitu. Jadi yang simple-simple. Dan aku di media di Malaysia ini karena aku saking ngefansnya terhadap The Beatles, jadi aku ambil kalimat ini. Kalau ada yang mau nuntut, go ahead. Aku mencintai Itu Beatles. sama kayak Ahmad Dhani dulu ya. Dia ada lagunya I'm in the mood of love. Ya. Tahu nggak tahu? Ya, I'm in the mood of love. Dia jadi sedang ingin bercinta. Ya kan? Oh, yang itu. Aku sedang ingin bercinta karena I'm in the mood for love atau apa gitu lagunya. Temanya dia. Ahmad Dhani juga banyak mengambil inspirasi ya dari Queen, dari Beatles. Jadi Beatles itu memang menginspirasi banyak orang, termasuk seorang Kang Panji. Sekarang nggak rindu balik lagi ke Malaysia, Panji? Rindu juga sih. Kalau saya rindu sama orang-orang, karena saya ada beberapa sahabat juga di sana, jadi bahkan ada yang teman saya yang saya bawa ke Malaysia dan akhirnya menikah di sana, jadi tinggal di sana dan bekerja di sana. Dulu berapa tahun ya? 12? Enggak, Di Malaysia? itu bekerja as a songwriter, jadi saya bisa mengerjakannya di sini. Kalau banyak orang menyangka saya tinggal di Malaysia, enggak. Oh. Saya paling lama tinggal di Malaysia tuh pernah 1 bulan aja. Bolak-balik jadi? Jadi 2 minggu, 1 minggu, 4 hari, 5 hari gitu. Jadi hanya untuk pekerjaan yang itu-gitu aja. Kenapa kok akhirnya bisa terdampar bekerja di Malaysia itu? Oke, ini satu hal lagi. Terdampar istilahnya. Saya termasuk orang yang tidak takut karyaku dicuri orang. Jadi aku selalu membagikan laguku pada siapapun. Sampai akhirnya ada satu sahabat yang kuliah di Malaysia, tempat tinggalnya dekat dengan label KRU itu. Terus akhirnya ada perkenalan. Aku juga punya teman, aku punya lagu-lagunya teman-temanku di Bandung, namanya Panji. Mau denger nggak? Nah itulah KRU. Awal mula kami berkenalan dengan KRU. Tadinya solo, akhirnya Panji, KRU-nya nelpon. Panji, aku dapat dari temen lu yang kuliah di Malaysia gitu. Aku pengen lagu-lagu ini lu nyanyiin, tapi gua pengen band. Jadi aku cari-cari band waktu itu. Membentuk band gitu. Bandnya di sana atau di sana rilisnya. Rilisnya. Dan mereka penetrasi ke Indonesia, menggandeng Universal Indonesia waktu itu, dan memang susah karena aku datang dari Malaysia. Memang agak susah nembus. Dia nggak tahu aslinya Bandung ya. Susah masuk Indonesia tuh memang susah. Dan sekarang anak-anak muda sekarang musikalitasnya gila ya menurut saya. Karena mereka bisa mendapatkan apapun dengan mudah. Belajar sendiri dari YouTube ya. Mereka melihat contoh banyak banget. Banyak. Saya ketemu dengan seniman-seniman musisi senior gitu, geleng-geleng dengan skill anak-anak muda sekarang.
Iya. Dan taste audionya tuh luar biasa anak sekarang. Iya. Kupingnya tuh apa ya? Keren banget tuh menurut saya. Taste audionya betul. Mhm. Oke, terus setelah Kepada Nur terkenal, viral gitu, saya di TikTok. Anda di TikTok nggak dapat apa-apa ya? Saya sampai di telepon TikTok karena aku nggak punya TikTok. Oke, terus? Jadi rilis pertamanya tuh viral pertamanya tuh di Instagram saya. Saya posting potongan video itu, Elang, ada teman saya Kuningan itu. Dia nge-shoot, terus dia edit, terus aku edit lagi untuk di-upload, bisa di-upload di Instagram. Aku edit ulang gitu. Aku kasih lirik gitu aja. Kok cepat banget ya, ini baru beberapa jam sudah 500.000 viewernya. Di IG tuh? Di Instagram. Reels. Instagram Reels. Iya, Reels, oke. Terus, ya kelihatannya viral nih. Gitu. Habis itu saya kan punya channel di Instagram tuh. Ada Sahabat Seperjalanan. Ada channel gitulah. Ada channel di situ, channel saya. Sahabat Seperjalanan. Aku posting lah video yang aku bikin sesuai dengan seperti yang aku posting di Reels. Di Instagram channel dengan di Telegram channel. Jadi orang boleh memilikinya. Bebas. Akhirnya mungkin ada satu fans aku yang juga ada di situ. Dia ngupload di TikTok. Tambah meledak lagi. Viewernya berjuta-juta. Lebih banyak dari yang aku punya. Terus ditelepon lah sama TikTok. Mas Panji tuh nggak punya TikTok ya? Enggak. Bikinlah. Gitu. Soalnya ini punya orang lain. Gitu. Jadi yang memviralkan lagu aku itu orang lain. Yeah. Ya, alhamdulillah bisa memberi berkah buat orang lain. Apa dampak rezekinya dari viralnya lagu Kepada Nur? Banyak orang yang ngundang. Sebelumnya juga aku memang selalu perform bawa. Karena aku sudah dua album. Ya performnya ya mungkin di kampus-kampus. Tapi setelah viral, orang jadi lebih sering pengen aku datang. Dan alhamdulillahnya lagu-laguku yang lain itu orang jadi mau bisa denger juga. Jadi mereka seperti mengambil benang merah. Oh, Panji Sakti itu lagunya garis lurusnya ini, garis merahnya itu. Mereka seperti membuat kesimpulan sendiri karena mereka dengar semua laguku gitu. Hikmahnya Kepada Nur. Alhamdulillah. Berkahnya. Alhamdulillah. Ke depan mau karya apa lagi nih, Panji? Mungkin kalau temanya mungkin nggak akan jauh-jauh dari cinta dengan cinta dengan Tuhan ya dengan ketuhanan, dengan tema-tema itulah. Mungkin tema-tema sendiri juga gitu, dan sedang dikerjakan. Mungkin akan bikin single aja. Single aja ya. Di Bandung, di Jakarta? Produksi mungkin di Bandung. Di Bandung. Sebagian sudah dikerjakan. Doain. Ya dong. Senang banget saya seorang penyanyi gitu muncul ya, menjadi viral gitu, dan seorang yang punya sesuatu, punya dignity, punya identity sendiri. Itu kita harapkan. Ini yang saya bilang, Panji sukses karena berbeda gitu. Tidak mencoba untuk meniru siapapun ya Panji, betul ya? Betul. Ya. Betul. Ini aslinya punya ciri. Kepada Nur, semua orang dengar lagumu itu ya. Semua orang jadi merenung gitu ya. Yeah. Sabar tadi berinterpretasi tentang Nur itu apa dan siapa ya. Karena tiap perform juga aku selalu selalu mengarahkan ini interpretasiku loh gitu. Bahwa Nur yang aku maksudkan di lagu ini, yang sedang aku nyanyikan, Nurnya Nur. Aku sering nunjuk-nunjuk gini gayaku gitu. Rindu mengekal menyebut namamu gitu. Aku suka banget part itu. Tersirat gitu. Semuanya ya. Menyebut namamu berulang-ulang. Kita kalau berzikir kan ya berulang-ulang gitu. Kita juga melakukan ibadah juga. Itu kayaknya berulang-ulang. Itu jadi bagian dari zikir juga ya. Kan yang paling penting dari manusia kan lu konsisten. Ya. Lu konsisten, lu berulang-ulang melakukan. Nggak perlu melakukan ibadah yang besar-besar lah. Ya, yang kecil, Tuhan lebih menyukai yang kecil, yang sholat rakaat cuma 2 rakaat, tapi lu kerjain terus-terusan.
sholat duha itu kan ada 12 rakaat juga boleh gitu, tapi cuman bisa ngerjain 2 rakaat, tapi lu terus mengerjakannya, Tuhan akan lebih suka itu. Tiap hari. Timbang yang banyak gitu, tapi jadi buih. Baik, Panji, terima kasih. Aku Panji juga terima Sakti. kasih. Kenapa sih namanya Panji Sakti? Terakhir gue nanya. Kan nama panjangnya apa? Panji Siswanto bin Suparlan. Suparlan ayah Bin saya. Suparlan. Sama bin apa lagi? Bin Sastro. Bin Sastro. Jauh banget ya. Jawa banget. Karena itu jadi Panji Sakti. Enggak, Panji Sakti itu ada teman saya yang bekerja di Malaysia, terus saya kembali ke Malaysia lagi, ada pekerjaan. Terus dia punya lagu yang akan dinyanyikan oleh satu artis Malaysia. Lagunya tuh belum jadi. Lagunya udah bertahun-tahun tapi nggak jadi-jadi. Ketemu saya minta tolong, Ji, tolonglah bantu selesaiin lagu ini, bagian bridge-nya aja. Nggak nyampe mungkin beberapa menit aja lagunya selesai. Terus dia bilang, wah sakti banget lu, Ji. Jadi sesederhana itu aja. Udah, nama lu Panji Sakti gitu. Namanya Puja, pemain bass saya dulu. Gitu. Orang Malaysia. Orang Bandung. Orang Bandung. Beliau kerja jadi editor musik di Malaysia. Sejak itu namanya Panji Sakti. Panji Sakti. Udah, nama lu Panji Sakti aja. Jadi seperti melekat aja gitu. Nama membawa keberkahan. Nggak sengaja juga. Jadi kalau saya lihat sekarang Panji sakti banget dalam membius ya orang untuk mengenang Tuhan. Sejuk Panji mendengarkan karya-karyamu. Semoga begitu. Saya doakan sukses ya. Amin, insya Allah. Tetaplah di jalurnya. Amin, insya Allah. Ya, jangan sampai sesuatu Panji koplo gitu. Saya gitu pribadi berharap Panji tetap di situ. Karena Amin, musik yang kamu nyanyikan, saya pikir sangat-sangat diperlukan. Amin, untuk kedamaian hati. Ya. Terima kasih sudah menjadi tamu saya. Terima kasih juga sudah berkenan mengundang saya di sini. Saya senang dia nge-DM, wah on the way ke Mas Helmi gitu. Masih dalam angkot. Masih dalam angkot. Seorang star bintang yang sangat humble saya pikir. Ya, attitude is everyone. Ya, itulah wawancara saya dengan Panji Sakti yang menjadi idola banyak orang. Menyeruak gitu. Para berkaryanya cukup lama gitu. Dan tahun inilah tahun viralnya Panji Sakti. Kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.